على محمد النبي المقدس المحمود في الشفاعة العظمى والحق الممرود وانصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والإخوان نقبة العالم والسيد ولد آدم من انقضى بالغورة الكريمة نور وأضاء الكون ميلته وبعثته وزهوره وضاعت شمس الهداية والعباد بقدر عصبتي على الإخوان والصلاة والسلام على سيد السادات كان الشهيد والصفات دون العميم والقدر العظيم والصلاة المستقيمة القوي والحسن السميع والمجد الفخيم وعلى آله وصحبته وأزواجه وذريته وتابه من أهل ملته وخديجة التي تشابه بعزتي وصحبتي وفازت بخدمتي وشهدت يوم بعزتي وقامت بتأييدي ودعوتي ومزاراتي ونصرتي وقول النبي أولى المؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم. Pada malam hari ini kita kebetulan adalah 11 bulan Hijriah, maka sebaiknya kita untuk membaca atau menakib dari Khadijatul Kubra, salah seorang istri Nabi yang sangat dihormati dan dimuliakan. Beliau adalah sebagai seorang perempuan yang pertama masuk Islam dan menjadi istri Nabi Muhammad SAW, dan beliau sangat mencintai dengan perjuangan Rasulullah SAW sehingga beliau menghabiskan harta kekayaan beliau diserahkan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk mengejar memperkuat daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Khadijah ini beliau adalah juga berhubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW dari Qusay. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Dan juga Rasulullah SAW bertemu dengan Qusay sehingga kuatlah hubungan beliau dengan Khadijatul Kubra. Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang sangat kaya raya. Beliau memiliki harta yang melimpah ruah sehingga banyaklah para pedagang-pedagang yang mengambil barang dengan beliau untuk berangkat menuju ke negeri Syam. Negeri Syam itu adalah antara lain Suriah, Yordan, Palestina, dan itu yang tercatat dari salah satu nama negeri Syam. Maka Nabi Muhammad SAW pada waktu itu beliau ditawari untuk berdagang, maka Nabi pun menerima dengan senang hati. Berangkatlah beliau untuk yang kedua kali bersama Maisarah. Maisarah itu adalah pembantu Siti Khadijah. Jadi namanya Maisarah itu bukan perempuan, tetapi adalah laki-laki yang menjadi pembantu yang setia untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW, di mana Khadijah memerintahkan agar Maisarah selalu mendampingi untuk keberangkatan Nabi Muhammad SAW berdagang menuju negeri Syam. Di dalam perjalanan itu banyaklah pengalaman yang dilihat oleh Maisarah. Antara lain, setiap kali Nabi Muhammad diabi buang hajat, maka saat itulah di padang pasir Gunung Sahara yang tidak ada dinding, maka berdatanganlah batu-batu dan pohon-pohon untuk mendindingi Nabi agar tidak terlihat Nabi saat buang air besar. Begitu hebatnya batu, artinya membantu dan melindungi Nabi. Bahkan pohon-pohon mendengar Nabi Muhammad berada di tempat mau buang air, datanglah mereka. Sehingganya kita ini sebagai umat Islam yang cinta kepada Rasulullah,
begitu mendengar dibacakan salawat Nabi, kata di mana situ dibacakan rohon bil arwah wal jasad bil jasad wal qabr kubur mawjud. Nabi itu artinya di mana roh-roh orang beriman, di mana kubur-kubur orang beriman, di mana jasad-jasad orang beriman, apabila mereka membaca selawat kepada Nabi, maka Rasulullah hadir sudah di hadapan mereka secara rohani. Nah, oleh sebab itu kita ini kalah dengan pohon kayu, kalah dengan batu. Batu dan pohon tidak pakai kaki, tidak pakai tangan, tetapi begitu Nabi berada di tempat itu, mereka cepat-cepat untuk berkumpul mendatangi Rasulullah SAW. Begitulah hendaknya kita ini, begitu berkumpul bersama-sama baca salawat kepada Nabi, maka sisihkanlah waktu untuk berhadir, mendengarkan dan membaca salawat, karena sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Barang siapa cinta kepada Khadijah, maka ujar Nabi, aku sangat cinta kepada orang yang mencintainya. Nah, orang-orang yang cinta kepada Siti Khadijah adalah terbukti dengan bersama-sama hari ini, malam ini hadir untuk bacakan manaqib beliau. Jadi manaqib Siti Khadijah ini bukan saja dibaca di zaman sekarang ini oleh orang-orang mukmin, kaum muslimin di seluruh dunia, tetapi pada saat Nabi masih hidup bersama sahabat, Nabi itu selalu menceritakan tentang keistimewaan Siti Khadijah. Antara lain Nabi menceritakan, wahai para sahabat, Khadijah itu pernah dibawakan buah anggur yang datang dari surga. Para sahabat mendengar luar biasa senang dengannya, senang sekali hati mereka. Artinya begitu luar biasa perhatian Allah kepada Khadijah. Buah anggur dari surga dibawa sebelum beliau wafat. Kemudian Nabi bercerita dengan para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril telah menyampaikan salam kepada Khadijah. Kata Jibril bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkirim salam, dan untuk surga telah dibangunkan sebuah menikahi yang besar, di mana perabotan rumah tangga istana itu terdiri dari batu-batu yang mahal, dari batu-batu mutiara, dari batu-batu zamrud, dari batu-batu yakut, dari batu-batu berlian. Nah, ini daripada keistimewaan Khadijatul Kubra saat beliau artinya di dunia telah dikhabarkan dengan kabar gembira. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, Khadijah itu adalah salah seorang perempuan yang memberikanku keturunan zuriat. Pertama punya anak adalah Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Hindun, yang keempat Zainab, yang kelima Ibrahim, itu anak Mariatul Qibtiyah, dan juga Fatimatus Zahra. Tapi semuanya tidak menurunkan keturunan. Yang menurunkan keturunan itu adalah Fatimatus Zahra dengan melahirkan anak beliau Hasan dan Husain. Dan itulah mereka-mereka yang sekarang ini banyak di mana-mana para habaib. Ada yang dari As-Segaf, ada dari Al-Aqqas, Al-Muhtar, Al-Bahashim, Baharun, ada juga Al-Munawwar, ada juga Al-Banjari, Al-Darmanik. Ini jakannya deh, keempat juga ya Allah. Kita ini walaupun tidak artinya mendapatkan zuriat titisan dari Rasulullah, tapi rohnya inilah kita sebenar-benar diri, sebenar-benar ruh daripada
nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajli. Aku ciptakan engkau hai Muhammad karena aku ciptakan mereka itu karena engkau. Nah, jadi kita ini artinya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini titisan yang paling dahulu diberikan nur itu kepada kita semua. Cuman lahirnya ke dunia ini artinya berangsur-angsur pun payakun. Jadi, nah jadilah ia. Nah jadilah ia itu memang bergiliran tuh. Ada yang tak dulu umur 66 tahun, ada udah mati 52 tahun, ada guru sepuh udah 45 tahun. Nah ini kan berangsur-angsur, tapi semuanya innallaha khalaqa qabla asya'i nura nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah bapak-bapak, itulah daripada sekilas ringkas artinya manaqib beliau. Tapi kalau kita baca sebenar-benar membaca daripada riwayat kehidupan beliau ini sangat panjang sekali. Antara lain beliau ini berumur 65 tahun. Nah sebelum beliau wafat itu pernah mendapatkan artinya intimidasi, embargo ekonomi. Nabi 3 tahun tidak ada hubungan perdagangan sehingga putus. Artinya mereka sangat membenci dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah merubah agama nenek moyang mereka, yang mana mereka sebenarnya sebelumnya sudah menyembah Tuhan mereka Lata dan Uzza. Tapi kedatangan Nabi Muhammad SAW artinya merubah dari kegelapan menjadi terang benderang, dari orang yang musyrik menjadi orang yang bertauhid. Oleh sebab itulah Siti Khadijah diihtisab 3 tahun. Nah, jadi menurut riwayat karena 3 tahun di Madinah itu tidak ada makan makanan, kemudian bahkan garam pun tidak ada, sampai-sampai Nabi berdoa artinya garam yang doa itu menjadi gunung, itu menjadi garam, maka disebutlah Meleh Madinah, salah satu masjid Nabi. Nah di sini kelebihan Meleh Madinah itu memang harganya mahal, tapi kalau itu diberikan orang yang suka minum narkoba, insya Allah dia cepat bertobat. Tadi anaknya malas, kurang cerdas, minumi itu garam Meleh Madinah, insya Allah anak itu menjadi cerdas. Kalau itu dia malas sholat, coba ambilkan garam Madinah diminumkan, insya Allah dia akan menjadi orang yang rajin sholat. Nah ini kelebihan daripada Meleh Madinah. Nah jadi cara membelinya pun itu harus artinya orang yang ahlinya. Nah kalau saya sering berangkat, saya carikan itu biasanya. Jadi saya bagi jemaah, bagi ini harganya sekian, bagi beratan ya kegunaannya. Nah inilah garam gunung batu menjadi Meleh Madinah. Ini salah satu jamahan tangan Rasulullah. Beliau berdoa sehingga kalau kita garam itu dari laut, ini dari gunung, maka itulah kehebatannya Meleh Madinah itu. Nah jadi adanya di Madinah, kalau mencari, kalau di Makkah kadida jangan lebih. Nah bapak-bapak bisa sekalian, jadi luar biasa kecintaan Siti Khadijah ini dengan Rasulullah SAW. Walaupun beliau sendiri yang menawarkan diri, artinya wahai Nafisah, coba tanyakan Pak Muhammad tuh, adakah sudah punya pilihan? Ya Nabi kadada, ini ada yang hendak lawan engkau hai Muhammad, siapa orangnya? Itu adalah Khadijah. Nabi langsung tersenyum dan beliau menjawab, memang Khadijah adalah seorang perempuan yang berakhlak, yang tidak pernah tersentuh oleh dari perbuatan syirik kaum jahiliyah. Jadi Khadijah umur 40, Rasulullah berumur 25 tahun.
Begitu kawin maka berubahlah jasad Khadijah itu menjadi seperti umur 19 tahun. Nah, kembali muda lagi. Kenapa? Karena sentuhan daripada nur Rasulullah, sentuhan daripada jasad Rasulullah SAW. Khadijah ini sudah tahu sebenarnya bahwa Muhammad ini akan menjadi seorang pemimpin dunia. Kenapa? Karena pada waktu beliau berangkat ke negeri Syam, bertemu dengan Rahim Bukhairah, ujar Rahim Bukhairah, wahai Khadijah, nanti akan lahir seorang laki-laki yang bernama Muhammad dan dia akan memimpin dunia. Kalau aku masih hidup, aku akan beriman kepadanya. Namanya Muhammad. Dan kalau engkau bertemu, kawinlah engkau dengan dia dan engkau akan selamat. Nah, itulah yang disampaikan oleh Khadijah kepada Muhammad dikala Nabi Muhammad SAW pulang dari sergapan pelukan Jibril di malam 17 Ramadan. Iqra ya Muhammad wa ma ana biqari. Iqra ya Muhammad wa ma ana biqari. Iqra ya Muhammad wa ma ana biqari. Wahai Muhammad, baca. Kenapa jadi kamu baca? Sakulah kata, ya Allah, belajar kata. Disuruh baca Jibril, sekalinya dipeluk perang. Oh mak di sini ini mana yang baca? Kalau keluar itu keringat sini. Yang menggagapan Jibril keras ya Allah. Oh, palu kuning sini. Nah, lalu Jibril meneruskan Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat yang disebut adalah ayat di teknologi. Artinya sepanjang zaman mulai Iqra sampai akhir zaman, maka orang-orang non-muslim, profesor, doktor, insinyur sampai longor mempelajari Al-Quran ini, ternyata mereka banyak yang beriman. Antara lain karena seperti profesor ada 15 orang yang sekarang masuk Islam. Kenapa? Membaca Al-Quran bahwa artinya Fir'aun itu telah ditenggelamkan Tuhan di dalam bumi, di dalam laut, di Bahrul Ahmar. Ternyata diteliti, dicari masih ada pelananya tidak hancur, dibuat tak berapa ribu tahun. Kemudian jasadnya juga masih ada. Begitu dibawa di museum dipelajari oleh profesor dari berapa negara ini, dari Prancis, dari Jepang, dari Jerman. Akhirnya mereka masuk Islam, bahwa membenarkan Al-Quran itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa itulah benar-benar firman Allah SWT. Jadi otak mereka kan dijalan lagi sehingga mereka masuk Islam. Inilah kehebatan Islam. Jadi kita tidak terlalu pusing memikirkan ada nama Islam, ada nama kafir. Nah, kalau di negara Eropa banyak yang masuk Islam, negara Timur masuk Islam. Tapi di Indonesia ini, menurut informasi temanku yang ada di Cianjur, memang yang kena bala, yang kena gempa ini adalah banyak orang Cianjur yang masuk Kristen. Dan di sana ada gereja terbesar di Asia. Dan itu penyandang dananya antara lain mati serba, bisa serba. Nah, jangan lihat. Nah, lihat aja digunakannya. Nah, itulah bala Tuhan, ujian Tuhan. Jadi di mana orang-orang beriman bertakwa, insya Allah bala musibah itu dihindarkan Allah SWT. Antara lain, ya Rabbil Hasinin, atau doa. Artinya, wahai Tuhan, peliharakanlah kami daripada segala bala bencana. Jadi kita Nabawul Habsi ini adalah mendoakan umat yang ada di dunia ini, termasuk kita, mendoakan supaya terhindar daripada bala musibah. Nah, jadi kalau di benua, di kota banyak orang baca selawat, baca Al-Quran, pasti bala itu tidak akan menimpa dalam diri mereka. Inilah ahamu mamfil ardi adaban. Aku Tuhan ingin menurunkan suatu bala bencana penyakit di muka bumi. Waqad nazartu bi umali buyuti wa tilawatil Quran. Setelah aku pandang, aku perhatikan, aku lihat-lihat
mulai dari rumah Darpadan Mane, Gunung Saipo, seluruhnya sampai ke hulu sungai. Ternyata orang masih banyak memakmurkan masjid, membaca Al-Quran. Ya Allah, artinya fi umari wa buyuti wa fi umari buyuti wa tilawatil Quran wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka pada tengah malam walaupun sambil menonton bola, artinya masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dunia dapat, akhirat dapat. Cuman artinya Tuhan memberikan malu kepada negara Jerman karena mereka paling banyak laki-laki yang kawin sama laki-laki. Artinya nang batongkat sama-sama batongkat. Nah, ini kan tanda benar. Dasar otak kasih lahu gudamannya. Coba kamu pikirkan, sapi laki sama sapi laki ada maunya kawin. Sapi nggak ada bakal nggak. Ayam jagal dong kumpulakan aja paling bakal lahirnya mau nggak kamu deh. Nong pipit-pipit dan lalu udah lah bukan bini jauh. Dalam bahasa kita dah. Artinya ayam jagal aja ada mau sing tunggang-tunggang. Ini memang bukan bertongkat, dia kalau patahan tongkat lah. Nah, artinya pintar binatang daripada manusia. Inilah kelakuan LGBT yang ada di Jerman. Di Indonesia kalau seandainya kemarin disahkan, masya Allah banyak nang kawin sesama jenis. Kira-kira aku dari bisa apa? Nah, ini udah mana? Wah, ini banyak otak mata silahu. Jadi hendak memiliki dengan gaya-gaya kaum Nabi Lot. Nabi Lot itu kaum Sidin adalah kaum yang suka main sama-sama bertongkat. Nah, itu kepada Allah. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala melarang dengan bertongkat. Sehingga di Bahrul Maut itu dulunya dibangun di zaman kaum Lut itu gedung-gedung pencakar langit. Wah, pencakar langit. Jadi gedung pencakar langit ini diciptakan sudah sejak dahulu, bukan sekarang saja. Dahulu lebih modern lagi karena bisa terbang sendiri. Nabi Sulaiman jangan itu lah. Nah, hati harap orang bahari juga berwahnya. Oh, ini kau pakai juga membawa orang ya Allah. Tapi itu pun dengan perintah besar. Tapi kalau bahari sakti-sakti, banyak tuan guru para wali-wali kita zaman Belanda Syekh Muhammad Tahir di negara itu, beliau adalah salah seorang ulama yang dibenci oleh Belanda. Beliau begitu berangkat haji di kapal Belanda itu, rupa-rupanya ketahuan bahwa beliau ini adalah ulama yang suka merongrong pemerintah Belanda, sehingga beliau itu berriwayat dilempar di laut. Itu ada cerita. Waktu tubuh kita ada tuh kita kan. Begitu sampai di Jeddah, Sidina Mahadani bingung Belanda. Di Belanda ini dilempar di laut, tapi munculnya di Jeddah. Nah, di situnya tautan lawan bukan kita Kalimantan ini sakti-sakti lah, termasuk udah mati. Amin gitu. Kita belum kembali ke pintu 7 sudah pintu 7 belum. Ya, mudah-mudahan dikawal kan itu ya Allah. Nah, inilah kehebatan daripada Siti Khadijah. Mudah-mudahan kita artinya membaca manaqib ini jangan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat ziarah ke makam beliau, juga ke makam Rasulullah. Kemudian juga artinya kita merasakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan kita doakan Jainuddin tahun ini bisa berangkat. Pak Haji Jajai. Nah, rencana ujian bulan 4 Januari kan? Januari mudah-mudahan ya Allah. Kita mudah-mudahan terjangkit apabila keaturan ya Allah. Bila demikian berkat kita cinta mahabbah dengan manaqib ini, maka insya Allah rezeki kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala urusan dikabulkan.
dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq wa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Makkah wal Madinah bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibarakati ya Allah min karati manaqib Khadijatul Kubra. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna hudura baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi muslimin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kamar ya, kamar. Ya, baik.